Tujuan program kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Adapun ruang lingkup program kegiatan belajar Taman Kanak-kanak meliputi pembentukan perilaku melalui pembiasaan dalam pengembangan moral Pancasila, agama, disiplin, perasaan atau emosi, dan kemampuan bermasyarakat, serta pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan oleh guru meliputi lingkup perkembangan kemampuan nilai agama, moral, sosial, emosional, berbahasa, kognitif, dan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, setiap orang tua menghendaki anak-anaknya sehat, cerdas, dan ceria. Untuk itulah mereka berupaya agar anak-anaknya tumbuh berkembang dengan sempurna. Berkaitan dengan tumbuh kembang anak, saat ini saya berada di TK Negeri Pembina Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Di TK ini terdapat sebuah kegiatan UKS. Dan UKS ini sangat luar biasa karena telah menggapai prestasi yang besar. Pemirsa, Anda penasaran kan? Ikuti saya di acara Rapendik. Pemirsa, Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kawedanan terletak di Jalan Kauman, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Berjarak kurang lebih 15 km dari pusat kota Magetan. Awalnya TK Negeri Pembina Kawedanan ini hanya sebuah bangunan yang tidak terawat, dengan rumput ilalang yang lebat, serta dipakai untuk tempat pembuangan akhir sampah. Namun, karena kuatnya niat ingin memiliki taman kanak-kanak yang ideal, bersih, nyaman untuk anak didik, maka semua komponen mulai dari pengurus hingga masyarakat bekerja keras untuk mewujudkan TK yang menjadi idaman semua masyarakat ini. Semula taman kanak-kanak yang baru dimulai pengoperasiannya pada tahun 2008 ini hanya memiliki 28 peserta didik dengan jumlah guru 2 orang. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan, kini TK Negeri Kawedanan memiliki peserta didik sejumlah 95 anak dengan jumlah guru 10 orang yang menempati 4 ruang kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar, TK Negeri Kawedanan merumuskan beberapa tujuan yang strategis, diantaranya mempersiapkan anak usia dini untuk memasuki pendidikan dasar dengan belajar sambil bermain, mengembangkan minat anak agar cerdas, kreatif, terampil, dan mandiri, mengasuh dan membina anak didik dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Dalam siklus kehidupan manusia, masa anak merupakan masa untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya, yang akan menjadi sumber daya manusia dan modal bagi pembangunan bangsa. Upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri pada awalnya bisa dimulai dari pembinaan terhadap anak itu sendiri.
Pembinaan yang kita berikan bisa berupa pendidikan sederhana, bagaimana hidup sehat, menjaga lingkungan agar selalu sehat dan nyaman, pengenalan gizi secara sederhana melalui kegiatan cooking class, dan selalu membiasakan diri kepada peserta didik untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Menyadari betapa pentingnya arti kesehatan, maka TK Negeri Pembina Kawedanan melalui program usaha kesehatan sekolah ingin ikut berpartisipasi dalam mewujudkan program pembangunan nasional yang pembangunan dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas kemudahan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang sasaran utamanya adalah anak usia sekolah atau usia dini. Pemirsa, bersama saya Guru UKS TK Pembina Kawedanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suratiningsih. Waalaikumsalam, Kang Haru. Ya, Bu Suratiningsih mendidik anak-anak TK itu kan butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, lantas bagaimana dengan mendidik anak-anak atau mengajarkan UKS kepada anak-anak usia dini? Ya, pertama, anak-anak itu melalui peneladanan. Jadi guru secara langsung memberi teladan pada anak bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Contoh konkret ya. Ya. Terus yang kedua, dimasukkan dalam proses belajar mengajar, dalam arti sebelum pemberian materi 5 menit guru harus menyampaikan tentang kesehatan. Yang ketiga, melalui kegiatan di luar PBM, yaitu Jumat bersih, dokter kecil, ada pembiasaan ya, terus ada olahraga. Terus yang keempat, melalui penyuluhan dan penyuluhan kepada anak-anak. Terus kita berikan secara interpersonal baik oleh guru UKS maupun kita kerjasama dengan Dinkes dan Puskesmas. Kerjasama dengan pihak lain juga yang terkait dengan UKS. Yang terakhir, untuk menjaga supaya apa yang diterima anak bisa match dengan orang tua, kita bagi pamflet setiap 1 bulan sekali. Jadi ada komunikasi kepada orang tua. Terus kendala yang Ibu hadapi selama ini apa, Bu? Insya Allah kalau kendala tidak ada ya Pak ya, karena anak-anak itu masih bisa atau mudah dibentuk. Tetapi kalau kendala kesehatan pada anak umumnya kan kesehatan pribadi. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kami sedikit kebingungan dan sedikit sulit karena pola hidup atau perilaku hidup sehat yang diberikan ke sekolah kadang-kadang tidak sama dengan yang ada di rumah. Atmosfernya beda. Ya. Terus solusinya bagaimana Ibu kalau menghadapi yang seperti ini? Nah, dengan melibatkan orang tua, misalnya dengan orang tua kita libatkan untuk makan bersama, kita yang menyiapkan menu bersama ahli gizi dari Puskesmas, nanti menyiapkan wali murid. Jadi orang tua tahu bahwa ini loh gizi sehat yang harus dikonsumsi anak. Ada penjenuhan kepada wali murid. Ya. Bu, terus mengapa Ibu senang mengatasi atau senang menjadi guru TK? Alhamdulillah saya senang karena anak-anak itu unik ya Pak ya, secara karakteristik. Walaupun dalam pola perkembangan anak usia dini itu hampir sama, tapi karena mereka dari latar belakang yang berbeda, bakat minat yang berbeda, sehingga ada perbedaan sedikit dari mereka, dan itu merupakan tantangan bagi kami. Dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Bu Suratiningsih, mudah-mudahan sukses. Amin. Doanya yang kami minta semoga TK Pembina juga semakin oke dan semakin jaya. Semakin jaya. Pemirsa, mendidik anak TK sepertinya sangat sederhana. Namun apabila kita masuk ke dalamnya, ternyata butuh kesabaran, ketelatenan dan keteladanan. Hampir setiap hari terjadi kecelakaan yang mengakibatkan jiwa melayang, dan sebagian besar penyebabnya adalah kelalaian pengguna jalan itu sendiri. Sekecil apapun, kecelakaan akan menimbulkan trauma yang mendalam. Peraturan dan rambu-rambu lalu lintas diciptakan untuk keamanan dan kenyamanan pengendara. Sudah banyak korban jiwa sia-sia yang meninggal di jalan. Patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan Anda.
juga yang antri nih. Mbak, tolong titip ya. Saya nggak punya waktu untuk antri. Orang kok nggak mau ngantri. Ingat, bangsa yang maju karena sikap disiplin masyarakatnya. Di TK Negeri Pembina Kawedanan secara periodik melakukan pemeriksaan kesehatan kepada anak didiknya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat tumbuh berkembang sesuai, selaras, seimbang, dan sehat baik fisik, mental, dan sosial. Sementara orang tua atau masyarakat juga mendapatkan penyuluhan atau pengetahuan tentang kesehatan, utamanya masalah gizi keluarga. Kami dokter Puskesmas Kawedanan sangat mendukung adanya UKS di sekolah-sekolah di Kecamatan Kawedanan. Terutama di TK Pembina ini kami sangat mendukung karena guru-guru dan murid-muridnya itu sangat semangat dan antusias, rajin untuk melakukan UKS. Kami dari Puskesmas Kawedanan memberikan dukungan dalam bentuk berupa seperti penyuluhan tentang gizi, tentang pola hidup bersih itu kepada anak-anak juga kepada orang tua. Kemudian kami juga melakukan DDTK. DDTK itu adalah deteksi dini tumbuh kembang bagi anak sehingga anak-anak bisa tumbuh secara fisik, sosial dan mentalnya itu bagus. Kemudian semoga TK Pembina ini dapat menjadi contoh bagi TK-TK lainnya untuk menerapkan kegiatan UKS di sekolahnya sehingga terbentuk anak didik yang sehat, baik fisik, mental, sosial, dan keagamaannya juga bagus. 1, 2, 3.
Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kesehatan bagi anak-anaknya, maka sekolah terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan dalam berbagai aspek di bidang kesehatan dan lingkungan sekolah. Tentu hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat sebagai mitra pendidikan. Di TK Negeri Pembina Kawedanan, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan UKS sangatlah memadai, sehingga tidak mengherankan kalau sekolah ini menjadi rujukan bagi sekolah lain. Dicuci air bersih, tadi pakai sabun ya, terus dicuci. Kami selaku Lurah Kawedanan dan Ketua Komite di TK Pembina Negeri Kawedanan yang pada saat sekarang ini perlu saya informasikan. Yang pertama bahwa peran dari komite atau kepala kelurahan di Kawedanan adalah untuk menggerakkan partisipasi warga masyarakat di sekitar TK Negeri Pembina ini dan untuk meningkatkan peran aktif daripada warga masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi warga di sekitar dan utamanya anak didik di TK Pembina Negeri Kawedanan ini. Dengan harapan di kemudian hari anak-anak itu menjadikan generasi yang lebih baik daripada saat sekarang ini. Sebagai sekolah yang diunggulkan, tentu TK Negeri Pembina Kawedanan terus bergerak maju seiring dengan perkembangan zaman. Walau beberapa prestasi telah diukirnya, namun ini bukan tujuan akhir. TK Negeri Pembina Kawedanan memiliki visi menyiapkan generasi yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, prima dalam kualitas, unggul dalam prestasi, dan santun dalam berbudaya. Hampir setiap hari terjadi kecelakaan yang mengakibatkan jiwa melayang, dan sebagian besar penyebabnya adalah kelalaian pengguna jalan itu sendiri. Sekecil apapun, kecelakaan akan menimbulkan trauma yang mendalam. Peraturan dan rambu-rambu lalu lintas diciptakan untuk keamanan dan kenyamanan pengendara. Sudah banyak korban jiwa sia-sia yang meninggal di jalan. Patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan Anda. Banyak juga yang antri nih. Mbak, tolong titip ya. Saya nggak punya waktu untuk antri. Orang kok nggak mau ngantri. Ingat, bangsa yang maju karena sikap disiplin masyarakatnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman TK Pembina Kawedanan. Bersama saya Ibu Sumini, Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumini, apa kabar? Waalaikumsalam Kang Heri, alhamdulillah sehat. Bu Sumini mungkin bisa cerita asal mulanya TK Pembina ini ada di kelurahan ini. Iya, begini Kang Heri, awalnya ini kan merupakan suatu persawahan, lokasi persawahan. Terus kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan itu kebetulan untuk Kecamatan Kawedanan itu ada anggaran untuk mendirikan TK Pembina. TK Pembina itu dipandang dibutuhkan di kecamatan ini karena pemerintah mempunyai satu misi untuk bisa kami tularkan ke TK-TK yang lain, yaitu pada intinya kami TK Pembina itu
diadakan untuk bisa memberikan contoh ke menjadi TK-TK. inspirasi bagi TK-TK yang lain. Iya, bisa menjadikan contoh sekaligus inspirasi bagi TK-TK yang lain tentang kegiatan belajar mengajar maupun pembelajaran yang benar di Taman Kanak-Kanak. Kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran yang benar. Iya, Terus prestasi apa saja yang selama ini sudah diraih oleh TK Pembina ini? Dan prestasi yang paling berkesan apa? Iya. Kalau prestasi sebetulnya banyak Kang Hari yang sudah diperoleh oleh anak-anak, lembaga maupun guru. Kalau yang paling berkesan yaitu ketika kami pada tahun 2013 kemarin, bulan Oktober, itu kami menerima penghargaan Widya Pakarti Nugraha. Widya Pakarti Nugraha untuk sekolah berkarakter itu Bu. Iya, dari Bapak Gubernur. Yang pada waktu itu diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur di Geraha IPS. Geraha IPS. Iya. Nah, kami memperoleh penghargaan itu karena merupakan buah dari kami menjalankan UKS. Kegiatan UKS sebagai pengembangan karakter ya Bu. Iya. Kita menjalankan UKS itu sekaligus kita melaksanakan karakter. Melaksanakan pendidikan karakter. Iya. Terus resep-resep apa yang ingin Ibu bagi kepada masyarakat? Bagaimana membangun karakter pada anak-anak usia dini itu? Sebetulnya resepnya itu hanya ada 3 kan. Yang pertama yaitu disiplin. Disiplin. Kemudian yang kedua itu senyum. Senyum. Terus yang ketiga